Bapak Ibu jemaat dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda Sehat sekalian. semua. Baik Bapak Ibu warga jemaat Pepantan Gunung Anyar maupun saudara sekalian dimanapun Anda berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi ini masih dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita masuki ibadah. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 322, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, khususnya bagi Bapak Ibu dan saudara warga GKJW Jemaat Rungkut Pepantan Gunung Anyar. Senang sekali pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 6 Juni 2021, kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing bersatu hati untuk membangun ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita bersaat teduh, kita menyerahkan ibadah kita. Ibadah Minggu pada hari ini hanya kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, serta yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra turunlah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita masih berada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan GKJW. Adapun firman Tuhan yang menjadi tema ibadah kita pada hari ini terambil dari Kitab Roma pasal 8 ayat 16 sampai dengan 17. Kitab Roma pasal 8 ayat 16 sampai 17, demikianlah bunyi firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah tema ibadah kita pada hari ini. Muliakan Allah Bapa, muliakan
Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu yang indah ini bersama-sama kita diberi kesempatan untuk merenungi keberadaan diri kita. Bahwasanya jika kita mau benar-benar merenungi keberadaan diri kita, sejatinya apa yang kita lakukan masih jauh dari kehendak dan firman Tuhan. Maka marilah bersama-sama kita menyadari segenap dosa dan kesalahan kita melalui kita menyanyikan pujian di muka Tuhan Yesus, Kidung Jemaat nomor 29. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kepada setiap kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka telah tersedia berita anugerah yang menjadi berita sukacita bagi kita sekalian. Berita anugerah kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Syukur kepada Allah karena pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, warga Pepantan Gunung Anyar, Jemaat Rungkut, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Setelah kita menerima pengampunan dosa, kemudian diberitakan berita anugerah, maka
kita akan merenungkan firman Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah Roh Kudus, kami merindukan firman-Mu. Kami ingin belajar mengenal kehendak-Mu. Maka berfirmanlah Bapa, dan kuasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan kemudian juga kiranya Engkau mengurapi Bapak Pendeta Adi Sehugroho yang akan menyampaikan firman-Mu. Amin. Firman yang akan kita baca terambil dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Sekali lagi, Markus 3 ayat 20 sampai 25 yang demikian bunyinya. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka dikatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha memenuhi engkau. Jawab Yesus pada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Barang siapa belajar, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan memberkati. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabar panjenengan semua? Saya berharap kita semua saat ini dalam keadaan yang penuh semangat, tetap bersukacita dimanapun kita berada. Dan biarlah semangat itu akan terus tumbuh sehingga terus mewarnai kehidupan kita meskipun saat ini kita masih berada di dalam keterbatasan.
Sungguh merupakan kesempatan yang indah bagi saya karena hari ini saya dapat menyapa panjenengan semua, khususnya Pepantan Gunung Anyar. Kemandirian yang terus diwujudkan oleh Pepantan Gunung Anyar sebenarnya merupakan sebuah bentuk kesaksian yang nyata. Maka biarlah persekutuan ini boleh semakin bertumbuh menjadi kesaksian yang nyata dan semakin membawa banyak jiwa untuk lebih mengenal Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita masih berada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Melalui penghayatan akan bulan kesaksian dan pelayanan ini, sebenarnya kita diajak untuk semakin mampu menjadi saksi dan semakin mampu mewujudkan kesaksian itu di dalam tindakan yang nyata, di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, tugas menjadi saksi bukanlah tugas yang ringan, akan tetapi kita dapat berproses di dalam belajar untuk menjadi saksi. Nah, belajar menjadi saksi itulah yang hari ini dapat kita bersama temukan di dalam bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita hari ini dalam Injil Markus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 35, menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan sebuah kenyataan bahwa ternyata orang-orang yang dalam kesehariannya cukup dekat dengan Yesus masih memiliki celah untuk meragukan dan kemudian salah paham terhadap Yesus. Maksudnya adalah terkadang meskipun memiliki relasi yang cukup dekat, tetapi pengenalan akan Yesus itu dapat goyah karena ego yang dimiliki. Dalam bacaan kita pada hari ini, nyata dikisahkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Yesus dalam kehidupannya, dalam hal ini keluarga Yesus, ternyata pernah meragukan kealahan Yesus. Tindakan meragukan ini nampak di dalam situasi ketika Yesus sedang mengajar dan kemudian keluarganya mendatangi Yesus. Dalam bacaan dikisahkan bahwa kemudian keluarganya ini mengambil Yesus. Nah, kata mengambil ini sebenarnya maknanya adalah menangkap. Keluarganya khawatir kalau Yesus mengajar, orang lain akan semakin mengecam Yesus dan kemudian itu menjadi hal yang membahayakan bagi Yesus. Bahkan oleh karena ketakutannya, keluarganya sendiri mengatakan bahwa Yesus tidak waras. Nah, ungkapan ini Bapak Ibu dan Saudara menunjukkan bahwa masih ada keraguan pun di dalam hati orang-orang yang berada dan hidup di sekitar Yesus. Keluarga Yesus mengatakan Yesus gila karena mereka mengukur kapasitas Yesus sebagai Tuhan dan Allah dengan ukuran manusiawi mereka. Sejatinya Bapak Ibu dan Saudara, kegiatan pengajaran, karya pelayanan yang digelar oleh Yesus ini berjalan dengan harmonis meskipun banyak ahli-ahli Taurat yang kemudian memperkeruh suasana. Karena itu mereka kemudian memfitnah Yesus bahwa Yesus sedang kerasukan penghulu setan. Dalam bacaan kita dapat melihat dengan jelas bahwa ahli-ahli Taurat sedemikian iri kepada Yesus sehingga mereka berusaha untuk menghasut
Sehingga pada waktu itu meskipun damai sejahtera sudah tercipta melalui karya pengajaran, damai sejahtera itu pun hilang oleh karena ego dan keinginan ahli-ahli Taurat untuk mengalahkan Yesus dan menonjolkan diri. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, melihat situasi yang semacam itu, Yesus tidak langsung naik darah. Dengan sabar dan dengan rendah hati, Yesus menegur dan mengajar mereka. Ketika Yesus memberi respon, mana mungkin orang yang kerasukan setan dapat mengusir setan, mana mungkin dapat mengajar dan lain sebagainya. Sebenarnya Yesus ingin menumbuhkan kesadaran dari orang-orang yang mengacaukan suasana pengajaran pada waktu itu. Akan tetapi Yesus melakukannya dengan penuh kerendahan hati, sehingga meskipun ada godaan yang sedemikian besar, godaan itu dapat berlalu oleh karena Yesus mengedepankan cinta kasih dan hikmat di dalam menanggapi setiap godaan yang menyapa karya pengajarannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita pada hari ini juga dikatakan soal menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mencoba memahami hal ini dengan sederhana saja. Tuhan Allah Bapa memberikan Roh Kudus agar hidup kita terpelihara dan dituntun di dalam terang, di dalam damai sejahtera, dan di dalam kasih. Artinya bahwa ketika ketenangan, kedamaian, cinta kasih yang sudah bertumbuh dalam kebersamaan itu dirusak dengan ego yang besar, maka disitulah Roh Kudus dihujat. Tindakan orang yang menghujat adalah tindakan mencemarkan. Menghujat juga banyak diartikan sebagai mengacaukan. Sebenarnya Roh Kudus itu dapat kita hadirkan ketika kita memandang segala sesuatu dengan cinta, ketika kita menyelesaikan segala sesuatu dengan damai sejahtera. Di dalam bacaan kita pada hari ini dan dalam perenungan kita pada hari ini, sebenarnya kita diajak untuk memperhatikan 3 hal penting untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita dan untuk dapat kita wujudkan supaya keberadaan diri kita ini benar-benar dapat menjadi saksi bagi terwujudnya karya Kristus di dunia ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk menyadari dan melihat bahwa godaan itu selalu ada di dalam setiap digelarnya karya pelayanan dan di dalam setiap karya keselamatan. Maka mari kita menyadari bahwa meskipun kita sudah berjerih lelah di dalam persekutuan, kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi yang namanya godaan itu pasti selalu ada. Nah, godaan itu ada untuk kita hadapi dengan penuh damai dan dengan rendah hati, seperti yang Yesus ajarkan. Nah, Yesus pun juga mengajarkan bagi kita untuk tangguh dan berani menegur dengan kerendah hatian. Artinya bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam persekutuan,
di dalam hidup berkeluarga, terkadang banyak hal yang dapat membuat kita mengedepankan ego kita masing-masing. Akan tetapi hari ini marilah kita belajar seperti halnya Yesus yang mengutamakan cinta dan kasih, maka teguran, sapaan, dan peringatan itu juga marilah kita sampaikan dengan penuh rendah hati. Supaya kerendahan hatian itu kemudian menumbuhkan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan cinta kepada Tuhan dan kepada sesama itu menumbuhkan pengampunan. Seperti halnya situasi pengajaran yang dialami oleh Yesus, demikianlah gambaran dalam persekutuan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Banyak hal yang dapat membuka peluang perpecahan di dalam persekutuan. Maka marilah dengan tekad untuk menjadi saksi bersama-sama, kita selalu mengedepankan cinta dan kasih, kerendahan hati, agar selalu mewujudkan pengampunan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita melihat sebuah percakapan antara Yesus dengan orang yang memperingatkan dia di ayat 23. Maaf, di ayat 33. Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku." Perkataan Yesus ini menegaskan terciptanya sebuah relasi yang didasari dengan pengenalan dan pemahaman yang baik kepada Yesus. Bahwasanya jika dalam kehidupan kita mau menciptakan relasi yang dekat, mau benar-benar mengenal Allah di dalam relasi kita, maka dalam kehidupan ini kita akan memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah, maka relasi itu atau terpeliharanya relasi itu akan menjadi wujud yang nyata di dalam tindakan dan keseharian kita. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Ya, mari kita mewujudkan itu dengan terus-menerus menyerahkan hidup kita, menyerahkan laku kehidupan kita untuk dituntun dan dipelihara oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang akan terus memenuhi kita dengan cinta dan kasih. Roh yang akan menuntun kita untuk mencapai kedamaian. Dan roh yang akan terus memampukan kita untuk berhikmat. Maka mari kita menyerahkan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus, untuk terus mau dengan rendah hati menjadi saksi, supaya kesaksian akan Allah dan pengenalan akan Allah itu dapat berbuah nyata melalui tindakan, pikiran, dan juga dalam persekutuan kita, supaya firman Tuhan itu dapat menjadi nyata melalui tindakan kita, melalui ucapan kita, dan melalui tumbuh dan berkembangnya persekutuan yang saat ini kita miliki. Maka Tuhan Allah yang telah mempersekutukan kita semua, Dia juga yang akan terus memberkati dan memampukan saudara-saudara semua. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberi teladan bagi kami untuk rendah hati, untuk mau menegur dengan lembut, untuk mau tangguh di dalam menghadapi setiap godaan dan hujatan yang ada. Tuhan, saat ini dalam kehidupan kami, seringkali kami merasa rapuh. Jiwa kami sungguh merindukan Tuhan. Maka biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memberikan damai dan sejahtera bagi kami. Maka biarlah Tuhan sendiri yang terus memampukan kami untuk mau dekat, untuk mau mengenal, dan untuk mau menjadi saksi yang sejati di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya kita akan mempersembahkan persembahan minggu yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Kau senantiasa menyertai kami, memberi kesehatan kepada kami, terlebih Kau memberi rezeki jasmani kami melalui usaha-usaha kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mengambil sebagian rezeki yang telah Kau limpahkan kepada kami, yang kami berikan dalam bentuk persembahan minggu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat Tuhan sucikan sehingga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dasar firman dalam persembahan kali ini kami ambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sambil diiringi lagu. Monggo Mas Petrus dipandu untuk memuji untuk persembahan saat ini. Terima kasih Pak Kartiko. Baik Bapak dan Ibu jemaat sekalian, mari bersama-sama dengan sukacita kita menyampaikan persembahan kita dan kita menyanyi dengan penuh sukacita juga dari pelengkap Kidung Jemaat 277 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita berikan persembahan dengan penuh kasih, karena tanpa kasih semua sia-sia. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa,
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sungguh Tuhan, berkat penyertaan-Mu sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Maka biarlah dalam syafaat ini kami mau berdoa bagi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mau mempercayakan Tuhan setiap harapan kami, doa-doa kami, pergumulan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus menopang kami. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus memampukan kami untuk berserah diri dan untuk mau mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan, setiap pergumulan kami, mulai dari pergumulan pribadi, keluarga, yang berkaitan dengan relasi, yang berkaitan dengan ekonomi, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan dan yang tidak akan meninggalkan kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami juga mau menyerahkan persekutuan kami, gereja kami, GKJW Jemaat Rungkut dan pelayanan-pelayanan yang dimiliki, dan terkhusus bagi Pepantan Gunung Anyar. Kami mau bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara Pepantan Gunung Anyar dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata. Mampukan kami Tuhan untuk terus memelihara persekutuan kami ini, sehingga melalui persekutuan kami, karya Tuhan boleh digelar, berkat Tuhan boleh nyata. Maka biarlah dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan segala proses untuk pembangunan gedung gereja Pepantan Gunung Anyar. Kalau Tuhan sudah memberkati kami dengan ketersediaan lahan, maka biarlah Tuhan juga yang akan terus memampukan kami untuk melewati setiap proses ini dengan penuh pengharapan di hadapan Tuhan. Mulai perizinan, mulai dari kecukupan dana untuk pembangunan ke depannya, orang-orang yang ambil bagian di dalam masalah ini, kiranya Tuhan senantiasa pakai. Tuhan curahkan hikmat kebijaksanaan, nyatakanlah kasih-Mu Tuhan, sehingga setiap doa dan pengharapan kami untuk menjadi jemaat yang mandiri boleh disambut oleh berkenan Tuhan. Kami pun menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang saat hari ini tidak bisa hadir, tidak bisa menggelar ibadah. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Mereka yang menjauhkan diri, biarlah Tuhan yang memanggil. Mereka yang sakit, apapun penyakit mereka, biarlah Tuhan yang menjamah. Obat-obatan yang diminum biarlah memulihkan. Perawatan yang diterima biarlah menguatkan. Dan tim medis yang menolong biarlah menjadi alat Tuhan untuk mereka mencapai kesembuhan mereka. Tuhan Allah Bapa kami, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan generasi-generasi penerus kami, mulai dari anak-anak kami yang berada di tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, para generasi muda yang saat ini bergumul
mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan setiap hal yang menjadi pengharapannya biarlah Tuhan berkati. Anak-anak kami yang masih harus menjalani masa-masa belajar melalui daring, biarlah Tuhan kuatkan, berilah pengharapan, sehingga bagaimanapun dan apapun kondisi yang dialami, anak kami boleh semakin bertumbuh. Ke dalam tangan-Mu juga Tuhan kami serahkan bangsa dan negara kami. Kami mau menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana alam. Sungguh banyak Tuhan bencana alam yang saat ini kami hadapi. Di berbagai belahan tempat kami melihat banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan. Maka biarlah kepedulian kami paling tidak untuk mendoakan mereka, berempati, bersimpati bagi mereka boleh terus dan terus tumbuh, sehingga pemulihan boleh terjadi. Demikian juga biarlah Tuhan tidak meninggalkan bangsa dan negara kami serta pemerintah dan para medis yang saat ini bahkan di berbagai belahan tempat dan dunia sedang bergumul di tengah pandemi virus corona. Kami mau bersyukur untuk setiap penanganan yang sudah terjadi, proses vaksinasi, untuk saudara-saudara kami yang diberi pemulihan. Biarlah itu membawa semangat baru bagi kami untuk terus berharap bahwa Tuhan terus campur tangan di dalam situasi pandemi ini. Untuk tim medis, para dokter yang berjerih lelah, mereka yang saat ini terpapar, bahkan mereka yang berduka karena kehilangan sanak saudaranya karena penyakit ini, biarlah menyerahkan pengharapannya hanya kepada Tuhan. Inilah syafaat kami Tuhan, yang akan kami akhiri dengan mengucap doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan penuh keyakinan bahwa saat ini juga Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya, untuk terus berpengharapan di dalam setiap laku hidup kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui setiap tindakan, tutur kata, dan perbuatan kita. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menentang yang terlelap. Kirimlah berita Injil
Mari kita undur dengan memohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa sumber kasih dan karunia, Tuhan Yesus Kristus sumber kehidupan yang kekal, Roh Kudus sumber damai dan sejahtera, ketiganya yang esa, kiranya senantiasa mencurahkan berkat dan kasih setia-Nya kepada kita, memampukan kita untuk berpengharapan dan bersaksi, mulai hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.